Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati 78. Di video kali ini saya ingin berbagi resep kue kering putri salju dengan menggunakan 1 kilo tepung terigu yang rasanya enak, teksturnya ngeprul dan lumer di mulut. Nah, mau tahu cara saya membuatnya tanpa berlama-lama? Langsung saja yuk kita ke videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita siapkan wadah. Di dalam wadah, masukkan 500 gram margarin. Di sini saya menggunakan Blue Band. 275 gram butter. Untuk butternya, di sini saya menggunakan Royal Crown yang saya mix dengan korman patisi. ...135 gram gula halus yang sudah diayak. Mixer cukup sebentar saja, jangan lama-lama karena nanti kalau terlalu lama mixernya bisa mengeluarkan hawa panas yang bisa menyebabkan kuenya nanti melebar saat dipanggang. Kemudian kita masukkan 6 butir kuning telur. Untuk telurnya saya menggunakan ukuran yang agak besar. Masukkan secara bertahap. Mixer sebentar. Masukkan lagi sisanya. Kemudian masukkan 100 gram keju cheddar. Untuk keju cheddarnya saya menggunakan dari Win Cheese. Dan 85 gram susu bubuk. Mixer sampai cukup tercampur saja. Cukup, dan ini mixernya bisa kita sisihkan. Bantu rapikan pinggir-pinggirannya dengan spatula. Kemudian kita masukkan 160 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, terakhir masukkan 1000 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan kunci biru. Ini tepungnya juga kita masukkan secara bertahap agar lebih mudah tercampur rata. Setelah adonannya sudah tercampur rata, ambil adonan secukupnya. Sisanya juga kita pindahkan di wadah yang lebih kecil. Tutupi dengan plastik wrap dan kita bisa simpan dulu di lemari es untuk menjaga agar si butter dan margarin yang ada dalam adonannya tetap stabil. Jadi pas mau pulung lagi baru kita ambil. Kemudian kita bisa siapkan wadah lagi. Kemudian di sini biar hasilnya sama rata, di sini saya menggunakan sendok takar seperti ini. Untuk ukurannya ini 5 mili atau kalau ditimbang beratnya sebanyak 6 sampai 7 gram. Ambil adonannya. Kemudian kita agak tekan-tekan. Nah, seperti ini. Sisihkan di wadah. Begitu seterusnya dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita siapkan loyang. Untuk loyangnya nggak usah diolesin dengan apapun ya bun. Ini kita tutupi sebagian. Kemudian ambil adonannya yang sudah kita takar tadi dan kita pulung sampai dia bulat dan mulus. Nah, seperti ini. Pindahkan di loyang.
Dan lakukan sampai secukupnya loyang. Sebelumnya tadi saya sudah panaskan ovennya di suhu 135 derajat api atas bawah selama 10 menit. Nah, ini ovennya panasnya sudah stabil. Langsung saja kita masukkan loyangnya. Dan panggang di suhu 135 derajat api atas bawah selama 40 menit sampai kuenya matang, atau bisa juga disesuaikan dengan ovennya masing-masing. Untuk yang dua loyang lagi mau saya panggang di oven tangkring sama seperti oven listrik. Ini kita panaskan dulu dengan api sedang ke kecil kurang lebih selama 10-15 menit. Langsung saja kita masukkan loyangnya sekaligus dua. Dan panggang dengan menggunakan api kecil atau di suhu 120-125 derajat selama 40 menit. Untuk lubang atasnya kita buka ya bun. Setelah 20 menit berjalan, tukar posisinya, yang atas pindah ke bawah dan yang dari bawah pindah ke atas, yang dari belakang putar ke depan. Jadi kita atur sendiri aja ya bun, karena oven tangkring panasnya tidak merata seperti oven listrik. Dan ini kita panggang kembali sampai dia matang. Sambil menunggu kuenya matang, kita bisa pulung lagi. Selanjutnya kita bisa siapkan bahan taburannya. Di sini ada 400 gram gula halus. Ini gula halusnya sudah saya ayak dulu. 150 gram gula donat. Ini biar saat dimakan kayak ada sensasi nyes-nyes dingin gitu ya bun. Dan 1 bungkus susu bubuk atau setara dengan 26 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan sebentar. Kembali ke oven listrik. Nah, ini kuenya sudah matang, langsung saja kita angkat. Lanjut panggang loyang yang berikutnya. Untuk waktunya sama. Dan ini yang di oven tangkring juga sudah matang, angkat. Lanjut panggang sisanya. Nah, di sini saya akan tunjukkan hasilnya. Yang di tangan sebelah kanan saya pakai oven listrik dan yang di sebelah kiri tangan saya pakai oven tangkring. Hasil matangnya sama-sama cantik dan gak ada yang gosong. Dalam kondisi yang masih panas, langsung saja kita masukkan ke dalam gula halusnya, aduk-aduk dan sisihkan. Kalau yang pertama sudah selesai, kita lakukan hal yang sama lagi sampai habis. Nah, ini sudah selesai 2 kali balurannya. Untuk balurannya sendiri bebas ya bun, bisa 2-3 kali, disesuaikan aja dengan selera. Tapi kalau di sini saya 2 kali saja sudah cukup. Ini belum semuanya ya bun, karena masih ada dipanggang. Dan ini kita tunggu dulu sampai dia benar-benar dingin. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk rasanya jangan ditanyakan lagi ya bun, serius ini enak banget, wangi, teksturnya itu lembut, ngeprul, dan saat dimakan itu lumer banget. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 396 butir atau jadi 6 toples ukuran yang 500 gram ditambah 1 toples gak penuh yang 250 gram. Sekian dulu video kita hari ini, semoga resepnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.